Halo Sobat Muting ya, tidak terasa. Mungkin ini video yang pertama dan juga cukup aneh buat teman-teman. Karena biasanya selama ini saya selalu mengupload video tentang Chainsaw. Dan kali ini saya ingin bahas tentang eh, akhir zaman. Entah kenapa saya ingin membahas ini, tapi pertanyaannya adalah, apa sih arti akhir zaman itu bagi kita? Tidak terasa perang eh, Amerika, Israel, dan Iran ini tidak terasa sudah berlangsung 3 minggu. Dan tidak terasa hampir sebulan berlangsung, dan efeknya kemana-mana, apalagi termasuk saya mungkin sobat-sobat juga yang tukang chainsaw, harapannya harga minyak tetap stabil di Indonesia ya. Tapi yang jadi masalah bukan itu. Walaupun harganya stabil, saya yakin pemerintah nanti yang bonyok karena mereka subsidi. Kalau seandainya mereka nggak mau bonyok, ya pasti mereka naikkan harga. Apakah sebulan lagi akan naik ataupun setelah Lebaran ini akan naik juga kita kurang tahu. Tapi bukan itu poinnya. Uh, Banyak di antara video-video yang beredar, bahkan di Facebook, di YouTube itu lebih banyak membahas tentang akhir zaman. Saya juga jadi tertarik ingin membahas ini untuk teman-teman sebenarnya. Kenapa sih kita harus berfokus pada akhir zaman? Dan apa arti akhir zaman itu sebenarnya? Saya kasih gambaran begini. Setiap hari itu adalah akhir. Malam ketemu pagi atau siang, di antara malam dan siang, di antaranya itulah akhir. Akhir malam berarti pagi. Akhir siang ya berarti sore. Nah, apa akhir zaman itu? Ini banyak banyak dibahas, bahkan hampir semua kepercayaan agama juga meyakini bahwa ada konsep akhir zaman. Pertanyaannya yang jadi masalah itu, akhir zaman ini terkait kiamat atau terkait hancurnya dunia ya. Itu jadi masalah. Dari pandangan saya pribadi, akhir zaman tidak seperti itu, karena dari sejarah kita bisa melihat bahwa banyak sudah penguasa-penguasa yang sudah berakhir zamannya. Saya nggak usah kasih contoh jauh-jauh. Zaman Soekarno sudah berakhir. Nah, itu akhir zaman berarti. Tetapi akhir zaman bukan berarti berakhirnya dunia kalau bagi saya. Akhir zaman itu berarti ada zaman baru lagi setelah itu. Jadi setiap ada akhir pasti ada awal yang baru. Itu pengertian akhir zaman. Jadi nggak perlu kita takut, nggak perlu kita terlalu khawatir. Waspada boleh dalam artian untuk mempersiapkan segala kemungkinan, karena memang masa depan itu nggak bisa diprediksi, tapi bisa dikalkulasi kemungkinannya, dan itu wajib bagi setiap kita ya. Artinya persiapan bagi mungkin orang yang di kota, bagi orang yang di kampung, ini sangat penting untuk mengantisipasi hal itu. Nah, hampir semua agama, saya lebih ingin membahasnya lebih dari mungkin sekitar ada 3 keyakinan, yaitu Islam, Kristen, dan juga Hindu, Buddha, itu lebih ada keyakinan tersendiri tentang akhir zaman. Oke, jadi konsep yang selama ini diyakini oleh sebagian agama itu, akhir zaman itu berkaitan dengan eh, dunia hancur ya. Tapi maknanya bukan sekedar dunia hancur, dia lebih ke fase perubahan besar. Itu bisa dibilang seperti itu. Dan pada kepercayaan agama Islam, akhir zaman itu ditandai munculnya fitnah besar, kerusakan moral, budaya, eh, ekonomi, tanda-tanda datangnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, atau mungkin yang bagi sebagian penganut Kristen menyebutnya uh, turunnya Yesus yang kedua kali, sampai hari kiamat. Nah, kiamat di sini juga dalam tanda kutip, karena kiamat itu bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab, artinya kiam, bangkit. Sementara dalam Al-Quran itu ada sekitar 5 atau 6 uh, memiliki kata padanan, seperti sa'ah itu kiamat, al-qari'ah kiamat, kemudian al-haqqah kalau nggak salah juga kiamat, kemudian
Al-Qiyamah sendiri artinya kiamat. Jadi kiamat yang mana yang dimaksud? Itu banyak banyak penafsiran, tapi berdasarkan pemahaman saya sendiri, ya akhir zaman ya sudah, berarti berakhirnya suatu masa ataupun penguasa tertentu, digantikan penguasa yang baru. Andai kata dalam perang ini katakanlah Iran yang kalah, berarti eh, akhir zaman bagi mereka, sudah jadi era baru lagi, nanti ada pemimpin baru. Seperti itu, zamannya sudah baru lagi. Karena zaman itu fase sebenarnya. Jadi antara hari ini dan besok itu bisa dibilang yang kemarin itu akhir zaman, sudah nggak ada lagi itu. Yang ada fase baru. Jadi akhir zaman berarti dimulainya fase awal yang baru. Gitu. Jadi nggak berarti kiamat total dalam artian yang selama ini percaya bahwa hancurnya dunia. Belum, karena kiamat juga banyak pengertiannya. Itu tadi saya bilang di Al-Quran ada sekitar 4 atau 5 yang artinya semuanya kiamat. Kenapa nggak diartikan secara perkata gitu, Al-Haqqah, Al-Qari'ah, As-Sa'ah, Al-Qiyamah, ada berapa lagi saya lupa itu. Saya nggak terlalu paham tapi pernah saya baca. Nah, seperti itu. Jadi pengertiannya sangat jauh dari yang kita bayangkan selama ini, mungkin terlalu mengerikan ya. Kita kembali sedikit mengulas sejarah, mungkin kalau yang pernah sekolah. Saya sendiri tamatan S2 jadi cuma SD SMP, jadi ya dari yang saya ingat saja bahwa dari zaman Nabi Nuh sudah berakhir zamannya kan. Itu akhir zaman bagi kaum Nuh ataupun pada generasi pada masa itu sudah berakhir, kemudian digantikan oleh generasi yang baru. Yang habis Nuh siapa? Kaum siapa ataupun negara mana pada saat itu? Kemudian zaman Firaun sudah berakhir. Itu akhir zaman bagi Firaun. Begitu ya. Kemudian sekarang kalau kita kaitkan dengan uh, masa manusia yang ada pada zaman sekarang termasuk saya, bisa saja akhir zaman. Tapi apakah manusia musnah dan bumi hancur? Secara kerusakan iya hancur, tapi hancur total dalam artian bumi itu hancur selebur-leburnya tidak, tidak seperti itu menurut pandangan saya. Jadi lebih kepada katakanlah perang nuklir, kemudian karena radiasi nuklir itu membuat banyak manusia mati, dan bumi untuk menyeimbangkan kembali bumi yang sudah mati itu, dia butuh sekitar ribuan tahun untuk kembali menjadi hijau, dan pasti kemungkinan ada saja makhluk ataupun manusia yang selamat di situ. Tapi jumlahnya sangat kecil. Nah, zaman baru itulah yang dimulai kembali dari situ. Jadi sama kalau dibilang seperti zaman Nabi Nuh, banjir besar, ada yang selamat, dan dari yang selamat itu kemudian peradaban baru tumbuh. Nah, itu zaman baru di situ. Dan kalau kita baca Al-Quran, saya lupa tepatnya di surat yang keberapa, itu dikatakan bahwa telah banyak generasi-generasi, bukan generasi tapi generasi-generasi. Banyaknya juga jamak, generasi-generasinya juga jamak. Artinya sangat banyak sudah generasi-generasi yang sudah dimusnahkan ataupun berakhir zamannya di masa lampau. Jadi siklusnya berulang seperti itu. Jadi ya begitulah kehidupan. Dan bagi saya selama ada masih yang maha hidup, yaitu yang kita percaya sebagai Tuhan, Anda boleh menyebutnya Tuhan itu dengan sebutan apa saja silakan. Selama masih ada yang maha hidup, saya yakin manusia akan tetap ada. Seperti itu. Entah sampai kapan, saya nggak tahu. Memang betul dari kepercayaan kita yang umumnya Islam memahami bahwa setiap makhluk pasti akan mengalami namanya mati. Tapi ingat, setiap ada yang mati pasti ada yang hidup. Dan itu siklus. Kenapa? Karena ada yang maha hidup. Ada yang maha hidup, maka dia akan siklus terus menerus. Seperti itu. Bumi bisa saja hancur, karena bumi juga makhluk. Tapi apakah bumi itu hancur kemudian kita berpindah tempat? Bisa jadi ada bumi baru di sana. Dan akan ada manusia lagi di situ, entah makhluk apa lagi di situ. Itu pemahaman saya. Dari yang saya pahami dan pelajari secara pribadi ya. Saya tidak berguru terlalu banyak, walaupun saya bisa membaca Al-Quran, tapi saya sedikit memahaminya di situ. Dari segi sains, kemudian saya padukan dengan Al-Quran. Saya bukan orang yang berpendidikan tinggi juga, tapi dari yang saya pelajari pemahaman seperti itu. Jadi
Ramai sekali nih kaitan akhir zaman ini, banyak sekali yang membahas. Sampai saya di beranda saya itu sampai, ya perang ini akhir zaman. Oke lah, katakanlah itu akhir zaman, bukan masalah. Begitu ya. Tapi akhir zaman itu bukan berarti bahwa kita benar-benar nanti kiamat. Karena kiamat itu banyak pengertiannya. Kalian boleh boleh lihat di juz amma bagian terakhir itu ada surat-surat Al-Haqqah, Al-Qari'ah, As-Sa'ah, dan Al-Qiyamah. Itu bicaranya artinya kiamat semua. Gitu. Artinya kiamat, tapi kiamat yang mana nih maksud? Apakah kiamat hancurnya bumi? Secara literal mungkin ya bumi hancur, padahal itu metafora. Banyak ayat yang membahas tentang metafora ataupun majas ya. Nah, kalau di agama lain juga pengertian akhir zaman juga ada, di Kristen, di Hindu juga ada. Kalau di Hindu dan Buddha mungkin lebih mirip dengan pemahaman saya, itu dunia masuk siklus zaman Kali Yuga atau pembaharuan. Artinya bisa saja karena perang kita kiamat, yaitu tadi saya bilang perang nuklir, dan nanti setelah masa regenerasi bumi kembali hijau, sudah tidak ada radiasi lagi, otomatis bumi hijau, ya, itu kan banyak tumbuhan baru dan makhluk baru yang akan, katakanlah manusia musnah. Ya menurut saya itu akan diresiklus lagi, akan ada tumbuh manusia baru lagi di situ. Kan Tuhan ciptakan manusia baru lagi di situ. Begitu ya. Terus menerus. Kenapa? Selama masih ada yang maha hidup, maka kehidupan akan tetap ada. Itu pemahaman saya. Nah, terkait perang ini ya, memang ya nggak bisa dihindari. Sekarang kita sedang dalam masa ekonomi yang mungkin mendekati inflasi, harga mungkin sedikit lagi naik. Ini setelah Lebaran kemungkinan akan ada kenaikan harga, mungkin saja dari berita-berita yang beredar dan dari apa ya, kejadian yang terus berlangsung selama ini sudah dipastikan. Nah, itu dari sudut pandang agama yang selama ini saya pahami secara pribadi dari sekian banyak yang saya pelajari. Nah, kalau dari sudut pandang sains, akhir zaman itu ini agak unik ini. Saya tadi sempat mendapatkan ini sedikit bacaan. Jadi sains ini sebenarnya tidak memakai istilah akhir zaman, tapi membahas akhir dunia secara fisik. Jadi menurut sains ini akhir zaman itu dia lebih ke fisika. Artinya matahari akan membesar 5 miliar tahun lagi. Ya kan? Ini berdasarkan sains nih. Jadi kalau dibilang akhir zaman itu nanti kiamat, ya mungkin iya. Tapi kalau dilihat dari sisi sains, ternyata itu 5 miliar tahun lagi, Sob. Bukan akan dalam waktu dekat. Bayangkan umur bumi sekarang saja itu sudah kurang lebih 4,8 miliar tahun. Nah, dari perhitungan sains itu diperkirakan 5 miliar tahun lagi baru matahari membesar, itu bumi. Jadi karena matahari semakin besar, bumi hangus. Kita bisa lihat planet yang terdekat dengan matahari sekarang, Venus ya kalau nggak salah, Venus. Nah, Venus itu kan juga sudah gersang. Kita pun lama-lama bisa gersang. Apakah kita akan pindah ke Mars seperti targetnya Elon Musk? Kita tidak tahu. Mungkin saja akan ada bumi baru yang diciptakan Tuhan untuk kita nanti. Walaupun dengan kita jasad yang berbeda. Nah, ini mungkin ada yang bertanya, kenapa dengan jasad berbeda? Ya mungkin saja kita reinkarnasi. Jiwa kita sama tapi tubuh kita berbeda. Itu dari segi pemahaman sains. Jadi akhir zaman juga dengan adanya perubahan iklim ekstrim, ini juga bisa mengganggu kehidupan manusia atau istilahnya membunuh manusia banyak. Kemudian asteroid juga berpotensi untuk kepunahan massal selayaknya bom nuklir. Kemudian perang nuklir sudah pasti itu juga masuk dalam sains ya. Kemudian yang kita kenal sekarang ini ya, artificial intelligence yang tidak terkendali. Ini juga ancaman buat manusia. Karena ada kemungkinan seandainya nanti manusia membuat robot yang berdasarkan AI, kemudian tiba-tiba si robot AI ini justru memproduksi robot, dia bisa memproduksi robot lagi gitu. Dia bisa memproduksi robot lebih banyak tanpa bantuan manusia karena dia sudah mendapat pemahaman di situ. Ya, dia lebih cerdas. Itu juga bisa menjadi ancaman bagi manusia. Bisa jadi yang tadinya dia menurut kepada kita, dia punya titik kesadaran yang bisa melemahkan manusia.
Ini sudah banyak ulasannya dari para ahli seperti itu. Itu juga bisa. Terus kalau kita lihat realitasnya sekarang dari sudut pandang realitas dari sudut pandang filosofis, eh, akhir zaman itu berkaitan juga dengan moral manusia menurun. Ya benar, ini juga berkaitan. Ini hanya sekedar tanda-tanda yang sebenarnya sudah sejak lama. Karena kalau dibilang moral manusia menurun itu bukan hanya zaman sekarang. Zaman Nuh juga moral menurun ada. Mereka musnah habis, ya kan? Zaman Firaun moral menurun. Artinya apa? Bahkan Firaunnya sendiri dalam arti pemimpinnya ya, bukan Firaun secara keseluruhan. Karena ada Firaun juga yang karena Firaun itu gelar ya. Ada Firaun, salah satu Firaun juga yang memang dia bertauhid, artinya dia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, dan dia bukan kategori pembangkang. Nah, itu juga ada. Jadi pada zaman Firaun juga banyak orang yang uh, moralnya menurun. Kemudian dari zaman Firaun ke sini juga banyak kan kerajaan-kerajaan yang memang moralitasnya menurun, dan itu terlihat sekarang ini lebih banyak dengan adanya teknologi yang semakin meningkat, kurang lebih seperti itu. Jadi teknologi makin kuat tapi malah merusak moral, dan ini terjadi. Kita lihatlah di TikTok lebih banyak orang goyang-goyang ya, dan itu sebenarnya ini loh, kalau kita rajin nonton itu, saya hobi musik tapi saya tidak suka lihat orang goyang yang terlalu overall, artinya yang bukannya menghibur tapi justru membuat mata dan otak kita jadi pikirannya ke kemana-mana, artinya ke sesuatu yang tidak senonoh. Itu banyak seperti itu. Saya suka musik tapi tidak seperti itu, artinya tidak kurang suka juga seperti itu, dan itu kembali kepada kita untuk memfilternya. Kemudian uang dan sistem global, nah ini tanda-tanda akhir zaman ya dari segi filosofis dan realitas sekarang. Uang dan sistem global juga mulai goyah karena memang sistemnya tidak istilahnya lebih ke sistem, kalau dalam Islam mungkin bisa disebut riba, tapi kalau dalam istilah lain apa namanya, seperti itulah kurang lebih ya. Jadi lebih banyak negara-negara yang dikuasai bankir, artinya sebenarnya di balik negara ini ada orang di balik layar yang memang menekan uh, negara. Jadi negara itu seperti Amerika pun itu digenggam sama sama orang di belakangnya yang menguasai ataupun mencetak duit ya, seperti itu. Jadi sistem keuangannya tidak tidak adil lah. Jadi kesimpulan terakhir nih sob, itu pemahaman saya tentang akhir zaman. Jadi intinya akhir zaman bagi saya hanya adalah awal bagi sesuatu zaman baru. Jadi katakanlah sekarang saya sudah berakhir nih, dulu saya di perusahaan, ya sudah, ketika saya keluar dari perusahaan maka zaman saya adalah zaman baru. Saya sudah tidak di perusahaan lagi, saya sudah membuat sesuatu yang baru, era baru bagi saya. Jadi kalau akhir zaman berarti akan ada zaman baru setelah akhir zaman itu. Jadi bukan berarti kiamat total. Saya pun tidak terlalu meyakini tentang kiamat total, walaupun itu akan terjadi, tapi saya yakin bukan sekarang. Karena berdasarkan sains juga itu bisa dihitung kurang lebih 5 miliar lagi, itu pun kalau terjadi. Dan itu saya sangat tidak terlalu memahami sampai ke sana, tapi intinya kalaupun bumi itu hancur total, maka akan ada bumi baru. Entah itu namanya bumi surga atau apa, tetap saja akan ada bumi baru untuk kita tinggal. Dan kenapa kita perlu bumi surga ataupun bumi apalah istilah bumi yang sekarang kita tinggali, karena bagi saya juga surga itu ya di sini-sini juga, kita nggak kemana-mana. Kalaupun nanti buminya pindah tempat ya bumi-bumi juga, karena bumi itu pemahamannya banyak. Bagi saya bumi itu ya tanah, jasad saya juga ini adalah bumi juga ya, spirit saya adalah langit gitu ya, seperti itu. Jadi terkait akhir zaman intinya adalah akhir zaman sama dengan awal zaman baru, itu saja intinya. Ya kita nggak usah terlalu khawatir, ya sekarang kita melihat ke perkembangannya aja, tetap stabil bekerja ya, seperti itu. Jadi tidak usah terlalu khawatir, dan saya mau video ini sebenarnya mengemukakan pandangan saja, tidak lebih. Nah buat kalian boleh di ini ya, berikan tambahan kalau ada yang kurang, ataupun mungkin kritik boleh, karena anda pun tidak harus percaya saya gitu ya, tidak harus percaya apa yang saya bicarakan di sini, cukup anda merenungkan aja nanti apa sih maksudnya gitu. Nah nanti itu akan ada keluar pemahaman sendiri di situ. Saya hanya menyampaikan ini untuk mengeluarkan unek-unek lo selama ini aja,
melihat perkembangan kok muncul terus di beranda, nggak tahu mungkin algoritmanya menyarankan hal itu juga, akhirnya saya buat video ini. Oke, sampai sini sob. Ya, intinya semoga sehat selalu, tetap bekerja apapun keadaannya. Dan buat teman-teman yang hidup di kampung, sebenarnya sangat bersyukur sempat bisa mulai menanam sekarang. Siapa tahu ada krisis, ya tanam singkong, keladi, jagung, apa aja lah ditanam untuk mengganti nanti pada saat yang mungkin beras juga akan naik, harga barang semua naik. Dan bagi tinggal di kampung lebih enak. Saya sendiri tinggal di kampung bisa menanam dan saya pun kayaknya akan mulai. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Muting Satu.